Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtadin Amri, MSAK, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Akuntansi Lending Bank Syariah, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama saya sendiri Dela Cahyanti dengan NIM 402200130 dan rekan saya Faradin Karisma Fahira dengan NIM 402200145. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang akuntansi penyaluran dana musyarakah. Definisi transaksi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya percampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya adalah ketentuan syariah akad musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik atau syirkatul amlak dan musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah Fatwa DSN nomor 8 garing DSN MUI garing 4 garing 2000. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai hal terkait ijab qabul, objek akad musyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi pertama transaktor. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Kendati demikian, seorang mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua, objek musyarakah. Objek akan musyarakah meliputi 3 aspek, yaitu modal. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Yang kedua, kerja berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah partisipasi. Para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan kerja bukanlah syarat. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan, masyarakat DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Rukun transaksi musyarakah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit. Menuju ke tujuan kontrak akan selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis. Selanjutnya adalah pengawasan syariah transaksi musyarakah.
Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktek transaksi musyarakah yang dilakukan bank, melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang diterapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Dan yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang keenam atau yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya adalah alur transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah dapat dilihat pada gambar dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan. Pembiayaan formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung selanjutnya. Para pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Karakter, capacity, kapital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diandalkan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah. Yang kedua, dengan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif, mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keuntungannya. Diperoleh akan dibagi antara bank porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, sebagai mitra aktif maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing. Adapun kerugiannya disebabkan oleh para ahli nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Dan yang keempat, mengenal nasabah menerima bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang kelima, atau yang terakhir, yang menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah dalam mengembalikan semua modal milik bank selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya adalah teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Teknis perhitungan transaksi musyarakah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif atau nasabah pembiayaan secara periodik mengembalikan bagian bank. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faradin Karisma Fahira. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, Dina Cahyanti. Selanjutnya adalah teknis penjurnalan transaksi musyarakah, yaitu ada saat akad disepakati, saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah, saat penerimaan bagi hasil bagian bank, yaitu ada dua, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pelaporan bagi hasil. Yang kedua, ada penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Nah, yang terakhir ada saat akad berakhir, yaitu ada dua. Satu, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank, dan yang kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Pertama, saat akad disepakati. Dalam praktik perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membubuhkan
membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga bank membebaskan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut. Di bawah ini adalah jurnal dari jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya, saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan pada paragraf 28A. Sedangkan aset yang berwujud non kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai terdapat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya pada paragraf 28B. Pembiayaan musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan jika ada, itu terdapat pada paragraf 28. Adapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah seperti biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Itu terdapat dari paragraf 30. Penyerahan pembiayaan musyarakah tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian, investasi bisa diserahkan lebih dari satu termin. Contohnya dalam kasus munasibah di atas, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar 35 juta ke rekening munasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Adapun bentuk jurnalnya yaitu sebagai berikut. Ini adalah jurnal dari kasus munasibah. Selanjutnya, saat penerimaan bagi hasil bagian bank, skema akad berlangsung, pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha munasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. PRIB pada masa panen 1, jumlah laba bruto 14 juta, porsi bank 25%, 3,500 juta. Tanggal pembayaran bagi hasil yaitu 2 Mei. Masa panen 2, jumlah laba bruto 16 juta, porsi bank dari 25%, 4 juta. Tanggal pembayaran bagi hasil 12 Agustus. Transaksi di atas dapat kita klasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, penerimaan bagi hasil yang membayarkan dilakukan bersama dengan laporan bagi hasil seperti pada bagi hasil untuk masa panen 1. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 34 disebutkan bahwa pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai kesepakatan. Misalkan untuk pembayaran bagi hasil musyarakah pada masa panen pertama, munasibah melaporkan bagi hasil untuk bank syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, munasibah langsung membayar bagi hasil untuk bank syariah sebesar 3.500.000
jurnal untuk monitor penilaian bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah jurnal untuk masa panen 1. Yang kedua, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Seperti pada bagi hasil untuk masa panen 2. Ini adalah jurnal bagi hasil untuk masa panen 2. Kita mendapatkan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan subakun dari piutang, adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akribal disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, bagi hasil ini belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akribal tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimbauan. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akribal perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil berwujud kas. Yang terakhir, saat akad berakhir pada musyarakah permanen, musyarakah disebut jumlah investasi bank syariah pada nasabah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri. Pada saat akad diakhir, terdapat dua kemungkinan, yaitu nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah dan nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah tersebut. Pada yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal. Misalkan pada tanggal 2 Agustus musyarakah bank 2000 XA saat jatuh tempo lunasi bank melunasi musyarakah sebesar 60 juta, maka jurnal transaksi tersebut adalah tanggal 10 bulan 5 tahun XB, rekening debit kas atau rekening nasabah debit 60 juta dan kredit pembiayaan musyarakah 60 juta. Yang kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Pada berdasarkan PSAK 1/9 paragraf 33 disebutkan bahwa pada saat musyarakah berakhir, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra dianggap sebagai utang. Misalkan para nasabah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah rekening debit utang pembiayaan musyarakah jatuh tempo sebesar 60 juta dan kredit pembiayaan musyarakah pada 60 juta. Jika di kemudian hari nasabah membayar utang pembiayaan musyarakah jatuh tempo, maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu kas sebesar debit kas sebesar